Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Saputra dengan NIM 230101211402226 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iko Putra Sabili dengan nomor NIM 230101211402242 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Satrio Wahyudi Nugroho dengan nomor NIM 230101121140279. Perkenalkan, nama saya Haikal Aska Farzana dengan NIM 2301112114027 dari kelompok 12 kelas peternakan D. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katarino Rios Nugraha dari kelas peternakan D dengan NIM 230101211402294. Halo guys, perkenalkan namaku Rosita Dewi Sunti dan ini NIM-ku. Sampai jumpa sama temanku yang lain ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam kelas-kelas interval dengan setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval. Dan menurut Suprayogi, distribusi frekuensi adalah bentuk pengelompokan data yang digunakan untuk mengembangkan distribusi atau penyebaran dari sebuah data. Sedangkan menurut Budiwanto, distribusi frekuensi adalah penyajian data ke dalam tabel distribusi frekuensi yang dapat meringkas data dan bermanfaat untuk menganalisis data ke tahap selanjutnya. Bentuk distribusi frekuensi ada dua bentuk, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong. Selain itu, di dalam distribusi frekuensi ada yang disebut dengan pembulatan arai. Pembulatan arai adalah list pembulatan angka terkecil ke angka terbesar. Menurut Sumarmi yang mengatakan bahwa yang harus diperhatikan pada pembulatan bilangan adalah angka pada tempat nilai satuan. Sedangkan menurut Mustaqim, pembulatan adalah mengurangi cacahan bilangan namun nilainya hampir sama. Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat tetapi akan lebih mudah digunakan untuk menghitung. Rentan kelas. Rentan kelas adalah hasil pengurangan antara batas atas dan batas bawah kelas, dan cara menentukannya rentan kelas yaitu P sama dengan batas atas min batas bawah plus 1. Menurut Suprayogi, menurut Sugiono, rentan kelas adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Sujana, rentan kelas untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian digunakan rentan kriteria penilaian rata-rata. Kriteria penilaian rata-rata tersebut menggunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval di mana rumus yang digunakan. Jumlah kelas. Jumlah kelas adalah banyaknya kelas pada tabel distribusi frekuensi. Menurut Sugiono, jumlah kelas adalah bilangan bulat, dan menurutnya lagi, jumlah kelas juga digunakan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Interval kelas. Interval kelas adalah kelompok nilai data yang ditulis dan dalam bentuk interval. Dan menurut Sujana, interval kelas digunakan untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian, digunakan rentan kriteria penilaian rata-rata. Kriteria penilaian rata-rata tersebut menggunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval, di mana rumusan yang digunakan. Dan sedangkan menurut Sugiono, interval kelas adalah wilayah generalisis yang terdiri atas kelompok nilai yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditetapkan dalam bentuk interval. Batas bawah dan atas kelas. Batas bawah kelas adalah nilai yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval, sedangkan batas atas kelas adalah nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Menurut Sugiono, batas bawah dan atas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan Sugiono berpendapat lagi bahwa batas atas dan batas bawah adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Limit bawah dan atas kelas.
Limit bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Jika berupa bilangan bulat, ketelitiannya 0,5. Jika data berupa bilangan satuan desimal, ketelitiannya 0,05 dan seterusnya. Limit atas kelas adalah batas atas kelas ditambah ketelitian data 0,5. Menurut Sugiono, limit bawah dan atas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dan dia berpendapat lagi bahwa limit bawah dan atas adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Titik tengah. Titik tengah dapat ditentukan dengan setengah batas bawah plus batas atas atau setengah limit bawah plus limit atas. Menurut Sugiono, titik tengah kelas adalah setengah ditambah limit bawah dan atas, dan dia berpendapat lagi dapat ditentukan juga dengan cara titik tengah kelas adalah setengah plus batas bawah dan batas atas. Histogram. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpitan. Menurut Bound, histogram adalah alat untuk menunjukkan variasi data pengukuran seperti berat kelompok orang, tebal plat besi, dan sebagainya. Seperti halnya dengan Pareto curve. Histogram berbentuk bar graph yang menunjukkan distribusi frekuensi. Menurut Bound, histogram menunjukkan data pengukuran seperti berat, temperatur, tinggi, dan sebagainya. Dengan cara demikian, histogram dapat digunakan untuk menunjukkan variasi setiap proses. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah gambar garis yang menghubungkan tiap titik tengah interval setiap kelas pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Menurut Insinyur Sofyan Siregar, poligon frekuensi adalah suatu garis putus-putus yang menghubungkan titik tengah ujung batang histogram. Menurut Insinyur Sofyan Siregar, poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Menurut Insinyur Sofyan Siregar, distribusi frekuensi relatif adalah frekuensi yang mengelompokkan data yang disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Menurut Insinyur Sofyan Siregar, distribusi frekuensi numerik adalah frekuensi penyatu kelas-kelasnya yang disusun secara interval berdasarkan pada angka-angka. Ogive. Menurut Insinyur Sofyan Siregar, ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Menurut Insinyur Sofyan Siregar, ogive yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari grafik berupa ogive positif, sedangkan yang disusun dalam bentuk frekuensi kumulatif lebih dari grafiknya berupa ogive negatif. Contoh soal rentang. Untuk rumusnya, nilai maksimum dikurang nilai minimum. Untuk tabel di atas, nilai maksimumnya adalah 97, sedangkan nilai minimumnya 35, berarti 97 dikurang 35. Hasilnya adalah 62. Contoh soal pembulatan angka. Digunakan dalam banyak kelas dan menentukan panjang kelas. Untuk menghitung banyak kelasnya, kita harus menentukan dulu n-nya berapa. Nah, di sini n-nya 80. Lalu rumus banyak kelas adalah 1 ditambah 3,3 log n yang menghasilkan 7,28. Nah, dari 7,28 ini dibulatkan menjadi kesatuan terdekat, yaitu 7. Lalu menentukan panjang kelas. Rumus panjang kelas adalah rentang dibagi banyak kelas, 62 dibagi 7. Hasilnya 8,86. Lalu dibulatkan menjadi kesatuan terdekat menjadi 9. Contoh soal interval kelas. Rumus dari interval kelas adalah I sama dengan R per K. I adalah interval, R adalah range, dan K adalah banyak kelas yang akan dibuat. Untuk tabel di atas, R-nya adalah 97 dikurangi 35 sama dengan 62. Dan untuk K-nya adalah
1 ditambah 3,3 log N. Sedangkan N di tabel tersebut adalah 80, sehingga 1 tambah 3,3 log 80 sama dengan 7,28. Dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 7. Sehingga interval kelasnya adalah 62/7 sama dengan 8,86. Dan dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 9. Lalu ada batas bawah dan batas atas. Cara mencari batas bawah yaitu adalah dengan mengurangi limit bawah dengan 0,5. Jadi dari tabel yang kita gunakan yaitu limit bawahnya 35 dikurang 0,5 menjadi 34,5. Dan untuk batas atas yaitu dengan cara menambahkan batas bawah dengan interval yang dimana kita mendapatkan hasil 43,5. Lalu ada limit atas dan limit bawah. Data yang digunakan yaitu tabel data nilai statistika mahasiswa Columbia University. Lalu cara menentukan limit, yang pertama limit bawah. Limit bawah ditentukan dengan cara mengambil data terkecil yang ada di kelas. Lalu menentukan limit atas yaitu dengan menentukan terlebih dahulu K atau banyak kelas yang akan dibuat, menentukan R atau range, menentukan I atau interval, menentukan BB atau batas bawah, menentukan BA atau batas atas, dan yang paling akhir hanya tinggal menentukan LA, limit atas, yaitu dengan cara mengurangi batas atas dikurangi 0,5. Titik tengah adalah tanda kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Saya akan menjelaskan tabel histogram. Berikut merupakan tabel histogram dari data nilai statistika mahasiswa Columbia University. Untuk sebelah kiri tabel merupakan frekuensi dan untuk bagian bawah merupakan nilai data. Nilai data 35 sampai 43 frekuensinya adalah 3. Nilai data 44 sampai 52 frekuensinya adalah 4. Nilai data 53 sampai 61 frekuensinya adalah 7. Nilai data 62 sampai 70 frekuensinya adalah 10. Nilai data 71 sampai 79 frekuensinya adalah 20. Nilai data 80 sampai 88 frekuensinya adalah 22. Dan nilai data 89 sampai 97 frekuensinya adalah 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal poligon frekuensi. Berikut adalah contoh soalnya. Tabel berikut berisi nilai data statistika 80 orang mahasiswa. Berdasarkan data tersebut, buatlah sebuah poligon frekuensi. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sebelum membuat poligon frekuensi, kita harus mengetahui batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah kelas terlebih dahulu. Batas kelasnya sebagai berikut. Batas bawah 35, 44, 53, 62, 71, 80, serta 89. Batas atasnya adalah 43, 82, 52, 61, 70, 79, 88, 97. Tepi kelas, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Alhasil diperoleh 34,5, 43,5, 52,5, 61,5, 70,5, 79,5, 88,5. Tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Alhasil diperoleh 43,5, 52,5, 61,5, 70,5, 79,5, 88,5, serta 97,5. Titik tengah kelas, ini rumus titik tengah kelas, yaitu batas atas ditambah batas bawah lalu dibagi 2. Alhasil diperoleh 39, 48, 57, 66, 75, 84, serta 93. Lalu data tersebut dibuat sebuah diagram poligon frekuensi dengan catatan di samping kiri terdapat frekuensi
lalu di bawahnya terdapat titik tengah kelas. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal distribusi frekuensi relatif. Berikut adalah contoh soalnya. Ubahlah data nilai statistika dari 80 orang mahasiswa ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif. Berikut adalah penyelesaiannya. Perlu diketahui, rumus frekuensi relatif ialah V dibagi N kali 100%, dengan maksud V ialah frekuensi dan N ialah jumlah dari frekuensi yang ada di tabel tersebut. Cara pengerjaannya sebagai berikut. Frekuensi relatif ke-1 sama dengan 3 dibagi 80 dikali 100%. Alhasil diperoleh 0,0375 yang dibulatkan menjadi 3,8%. Cara ini dilakukan seterusnya sampai kolom terakhir. Dari cara tersebut akan diperoleh data sebagai berikut. Nilai data 35 sampai 43, frekuensi relatifnya ialah 3,8%. Nilai data 44 sampai 52, frekuensi relatifnya ialah 5%. Nilai data 53 sampai 61, frekuensi relatifnya ialah 8,7%. Nilai data 62 sampai 70, frekuensi relatifnya ialah 12,5%. Nilai data 71 sampai 79, frekuensi relatifnya ialah 25%. Nilai data 80 sampai 88, frekuensi relatifnya ialah 27,5%. Nilai data 89 sampai 97, frekuensi relatifnya ialah 17,5%. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu tentang OGIF. OGIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat. Hal ini dikarenakan cara pembuatannya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya atau setelahnya. Bentuk OGIF seperti poligon, sehingga sering disebut juga sebagai poligon distribusi frekuensi kumulatif. Terima kasih.